Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Arifanul Hakim, NPM saya 2405111003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi digital industri melalui sistem informasi dan teknologi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada pendahuluan, terus yang pertama ada revolusi industri 4.0. Transformasi digital menjadi sangat penting dalam era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh otomatisasi, kecerdasan buatan, dan data besar. Terus yang kedua ada peningkatan daya saing. Industri yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital akan memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, kecepatan, dan inovasi, meningkatkan daya saing global. Oke, kita lanjut berikutnya. Terus di sini ada sistem informasi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara industri beroperasi. Salah satu elemen kunci dalam transformasi digital adalah penerapan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi memainkan peran sentral dalam menghubungkan data, teknologi, dan manusia untuk menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan kompetitif di era revolusi industri 4.0. Sistem informasi modern memanfaatkan teknologi seperti big data, Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI, dan cloud computing untuk mengolah data dalam jumlah besar secara real time. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat memantau dan menganalisis performa operasional, memprediksi tren pasar, serta merancang strategi bisnis yang lebih efektif. Sebagai contoh, integrasi IoT dalam sistem produksi memungkinkan monitoring mesin secara real time sehingga dapat mencegah kerusakan dan meningkatkan produktivitas. Selain efisiensi, sistem informasi juga mendukung inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Dengan memanfaatkan analisis data yang mendalam, perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan menghadirkan solusi yang lebih relevan. Misalnya, aplikasi berbasis AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi personal kepada pelanggan atau memperbaiki layanan pelanggan melalui chatbot yang responsif. Namun, penerapan sistem informasi dalam transformasi digital tidak lepas dari tantangan. Isu keamanan data menjadi perhatian utama karena meningkatkan risiko serangan cyber. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi ini. Dengan strategi yang terencana dan implementasi yang tepat, sistem informasi dapat menjadi penggerak utama dalam transformasi digital industri. Tidak hanya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan daya saing, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan berkelanjutan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada yang pertama ada kecerdasan buatan AI. AI meningkatkan efisiensi, personalisasi layanan, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Terus yang kedua ada Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat, memungkinkan pengumpulan data real time, kontrol jarak jauh, dan analisis data yang lebih komprehensif. Kita lanjut berikutnya. Terus di sini ada studi kasus. Yang pertama ada perusahaan manufaktur X mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi, meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu tim. Terus yang kedua ada perusahaan e-commerce yang mengadopsi AI untuk personalisasi rekomendasi produk, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Terus yang ketiga ada perusahaan logistik Z menerapkan blockchain untuk melacak pengiriman barang, meningkatkan transparansi dan keamanan rantai pasokan. Oke, kita lanjut berikutnya. Terus ada tantangan transformasi digital. Yang pertama ada biaya
investasi dalam teknologi digital memerlukan biaya yang cukup besar, menjadi hambatan bagi beberapa industri. Terus yang kedua ada keamanan data. Keamanan data menjadi semakin penting di era digital dan diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi informasi sensitif. Terus yang ketiga ada kesenjangan keterampilan. Kurangnya tenaga kerja terampil dalam teknologi digital menjadi tantangan dalam mengimplementasikan transformasi digital. Terus selanjutnya ada strategi implementasi. Yang pertama ada perencanaan, membuat rencana transformasi digital yang komprehensif dengan tujuan dan langkah-langkah yang jelas. Terus yang kedua ada teknologi, memiliki teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kapasitas perusahaan. Terus yang ketiga ada implementasi, melaksanakan implementasi teknologi secara bertahap dan memastikan integrasi dengan sistem yang ada. Terus keempat ada evaluasi, menetapkan metode untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan transformasi digital, membuat penyesuaian jika diperlukan. Oke, ini yang terakhir ada kesimpulan. Transformasi digital menawarkan peluang besar bagi industri untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Dengan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Big Data, dan IoT, perusahaan dapat mempercepat proses kerja, menciptakan produk yang lebih relevan, dan memperluas pasar hingga skala global. Hal ini menjadi kunci utama bagi industri untuk tetap kompetitif di era revolusi industri 4.0. Namun, perjalanan menuju transformasi digital tidak bebas dari tantangan biaya investasi, teknologi yang tinggi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, serta risiko keamanan data menjadi hambatan utama. Selain itu, resiliensi terhadap perubahan di kalangan organisasi juga dapat memperlambat proses adaptasi teknologi baru. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu mengadopsi teknologi secara bertahap dan memastikan kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Strategi transformasi yang terarah didukung oleh penguatan keamanan data dan kolaborasi dengan mitra teknologi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dengan langkah-langkah tersebut. Transformasi digital dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan dan inovasi di berbagai sektor industri. Oke, sekian. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sebelum-sebelumnya, bila topik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.